Pemberhalaan selalu berangkat dari kemenduaan. Dalam berbagai bentuknya, pemberhalaan itu di masa kini pun ada banyak beraneka ragam macamnya. Ada berupa apa, yaitu pemberhalaan terhadap hal-hal materi misalnya, atau uang, atau harta, atau benda-benda tertentu. Tapi ada pula pemberhalaan yang bukan kepada apa tetapi kepada siapa, yaitu pengidolaan kepada satu sosok, mengagung-agungkan manusia berlebihan dan menganggap dia begitu hebat dan super, tanpa celah selalu dibela, padahal sesungguhnya dia hanya manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Tetapi pemberhalaan itu bisa juga muncul bukan saja berupa ritus-ritus penyembahan semata, tapi ada pemberhalaan yang lebih berbahaya, yaitu pemberhalaan di dalam hati. Tidak tampak, tersembunyi. Karena itu, pemberhalaan dalam hati ini merupakan godaan tersembunyi terhadap iman kita. Dan karena pemberhalaan berasal dari kemenduaan itu, ini berkaitan erat pula dengan persimpangan jalan yang dihadapi oleh seseorang. Ketika ada banyak persimpangan atau pilihan yang ditawarkan, saat itulah sebenarnya seseorang mulai berpikir untuk mendua, mungkin mentiga, mengempat, dan seterusnya. Dengan banyaknya tawaran ini sesungguhnya kita sedang diarahkan kepada banyak pilihan yang menggoda untuk tidak fokus kepada satu yang terpenting di atas segalanya. Saya Nicholas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari Mazmur 97, Mazmur Raja yang menegaskan tentang Allah sebagai Raja yang maha tinggi dan maha mulia itu. Ayat yang ke-6 sampai ke-7 dan 9 saya bacakan. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ayat yang ke-9, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Lebih jauh lagi, Mazmur 97 yang menegaskan tentang Allah sebagai Raja yang maha mulia, Raja yang membuat dunia bergembira karena keadilan dan kebenaran yang ditegakkannya serta ditegaskannya. Maka kali ini ada sebuah fakta yang dipaparkan di Mazmur ini, yaitu sekalipun Allah sebagai Raja, justru ada banyak orang yang melakukan sebuah budaya atau kebiasaan memberhalakan. Dan pemberhalaan ini dalam kitab suci dipaparkan dengan begitu panjang lebar, baik di Perjanjian Lama yang lebih banyak memang menegaskan tentang betapa banyaknya godaan-godaan buat umat pilihan Allah. Makanya dalam hukum Musa yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini merupakan pesan utama yang terpenting, mengingat ini godaan yang terutama terjadi dalam hidup iman orang percaya pada waktu itu. Ada banyak persimpangan-persimpangan jalan yang ditawarkan, karena ada banyak Allah-Allah yang diajarkan pada waktu itu. Dewa-dewa yang disembah dengan segala macam bentuknya, berupa benda, ataupun mungkin berupa sosok, ataupun mungkin sesuatu yang tidak kelihatan tetapi digandrungi begitu rupa seperti berhala. Dan ini mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini pula.
yaitu ketika kita di tengah-tengah pergumulan yang berat dihadapkan pada persimpangan untuk iman kita tergoda, sehingga menyimpang. Apalagi ketika kita ingin cari gampang, kita ambil jalan instan yang sebenarnya menyimpang dari kebenaran dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Mazmur 97 ini menegaskan bahwa sekalipun semua orang beribadah kepada patung-patung atau berhala-berhala, mereka bermegah diri di dalam pemberhalaan itu. Padahal dikatakan semua Allah sujud menyembah kepada Allah yang berkuasa, yaitu Raja yang Maha Mulia dan Maha Tinggi itu. Allah Yahweh yang dipercayai oleh orang pada waktu itu. Inilah yang sebenarnya dan seharusnya dipuja, diutamakan, karena Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Ungkapan Maha Tinggi dan Maha Mulia ini sekaligus mau menegaskan tentang arah iman kita, yaitu kepada Allah yang satu-satunya yang tertinggi, yang patut kita puja dan puji. Saat-saat di mana kita ada di persimpangan jalan, saat itulah kita sebenarnya sedang diuji. Diri kita, tinggi hatikah kita? Seringkali sulit orang memahami dirinya rapuh, merasa bisa, merasa hebat, merasa pongah dengan segala apa yang mereka sedang sembah dalam tanda kutip, sedang gandrungi, sedang puja-puja dalam hidup. Dan kemegahan inilah yang sebenarnya Tuhan tolak habis-habisan. Karenanya pemazmur menegaskan bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bangsa, dan hanya Engkaulah yang sangat mulia di atas segala Allah. Ini yang justru harusnya menjadi fokus utama kita. Kondisi persimpangan hari ini di tengah berbagai macam kesengsaraan dan kesusahan seringkali justru menjadi sarana untuk kita tergoda dan menyimpang dari iman kita demi cari gampang. Tapi ingat juga saat itu kita sedang diuji, agar tetap rendah hati, menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tetap membutuhkan Dia yang Maha Tinggi. Kita hanya debu, Dia yang Maha Mulia, dan kita sama sekali tidak mulia, tetapi sedang diproses oleh Tuhan agar makin hari makin menjadi pribadi yang mulia oleh kemuliaan Tuhan. Karenanya hari ini, marilah kita yang sedang berhadapan dengan berbagai macam pergumulan dan ada di persimpangan jalan dalam pengambilan keputusan hidup, tetap utamakan Tuhan yang memandu dan memimpin hidup kita. Tetap dengan rendah hati berjalan bersama Dia yang Maha Tinggi itu. Tetap kita sandar kepada kemuliaan-Nya, bukan untuk supaya kita yang dimuliakan atau memuliakan diri kita sendiri di dalam kondisi yang sedang bermasalah ini. Luruskanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah hatimu pula kepada Tuhan, agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kita menuju ke sebuah arah yang jelas bersama dengan Sang Raja Maha Tinggi yang dapat diandalkan dan disandari. Tuhan menyertai dan menemani kita. Mari kita serahkan hati kita untuk diuji agar tetap rendah hati seperti seorang hamba. Amin.